نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي أحيانا على الإيمان والإسلام اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين أيها الحاضرون رحمكم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Awalangkah senantiasa di hari yang berbahagia ini kita selalu bertaubat kepada Allah karena dosa yang ada di dalam badan dan di dalam jiwa kita akan membawa kepada siksa. Untuk menghilangkan hal demikian tiada jalan kecuali taubat. Salah satu sebab taubat yaitu memperbanyak membaca istighfar, yang dengan istighfar Allah akan bimbing kita kepada lebih mulia. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ciri orang beriman adalah orang-orang yang alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Mereka itu senantiasa mengingat Allah berdiri, duduk hingga tidur. Disebutkan di Ali Imran ayat 191. Maka untuk menjadi orang beriman sempurna butuh estafet, di antaranya perbanyak berzikir kepada Allah. Termasuk zikir kepada Allah yaitu memperbanyak syukur kepada Allah dengan membaca tahmid, yang insya-Allah dengan sebab itu Allah akan tambah nikmatnya kepada kita. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dalam ayat 56 Al-Ahzab Allah menuntun kita bahawa sungguhnya Allah dan para malaikat Allah senantiasa berselawat kepada baginda Rasulullah SAW. Allah membimbing kita untuk senantiasa berselawat dan bersalam, dan hikmah daripada selawat sangatlah agung. Termasuk di malam Jumat dan hari Jumat, apabila seseorang mengekalkan berselawat, ada hadis 80 kali, ada hadis 300 kali. Setiap malam Jumat dan hari Jumat selesai segitu saja, insya-Allah Allah jamin ia akan meninggal di dalam Islam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man shalla alayya maratan wahidatan sallallahu alaihi asyara marrah wa usalli alaihi asyara marrah. Siapa yang menyelawati saya satu kali saja, Allah akan menyelawati orang tersebut 10 kali, dan saya sendiri juga akan berselawat untuknya 10 kali. Demikian di antara keagungan selawat. Alhamdulillah, sekarang kita duduk sejenak di kebun syurga. Sebagaimana kata baginda, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Kalau kalian melewati kebun syurga maka bergabunglah. Sahabat bertanya, ma huwa riyadul jannah ya Rasul? Apa itu kebun syurga ya Rasul? Jawab Rasul, halqul ilmi atau halqud dzikri. Orang yang duduk untuk belajar agama atau orang yang duduk untuk berzikir. Di dalam duduk kita ini, karena kita mengerjakan satu ibadah yang besar di dalam Islam, yaitu belajar mengajar. Kata baginda, fikru sa'atan afdalu min sabina sana. Berfikir sedetik lebih mulia daripada 70 tahun ibadat sunat. Di dalam Islam ada 5 hari raya. Yang pertama yaitu hari di mana kita meninggal dalam Islam. Yang kedua yaitu hari raya Aidil Adha.
Yang ketiga yaitu hari raya Aidil Fitri. Yang keempat yaitu hari Jumat. Yang kelima yaitu hari di mana kita tidak melakukan dosa. Ini gabung hari ini dua hari raya kalau mampu. Yang pertama hari Jumat, yang kedua kita berharap karena rajak kita didengar Allah supaya jangan ada dosa hari ini. Jalan di Allah. Maka ini jadi hari raya dan hari mulia bagi kita. Masuk hari ini pelajaran di kitab Fardhu Ain halaman 4, yaitu Fardhu Ain dan Fardhu Kifayah. Ya, Fardhu Ain dan Fardhu Kifayah. Arti Fardhu Ain ialah yang mesti dikerjakan oleh tiap-tiap seorang seperti sembahyang yang 5. Jadi fardu itu sudah kita pelajari, yaitu hal yang tidak boleh tidak, hal yang mesti. Kalau tidak dikerjakan maka orang tersebut menjadi pendosa. Jadi fardu itu dibagi dua. Ada namanya Fardhu Ain, ada namanya Fardhu Kifayah. Yang dikatakan Fardhu Ain, tiap kita mesti melakukan hal itu. Sedangkan Fardhu Kifayah diwakili oleh sebahagian, lunas sebahagian. Seperti Fardhu Ain yang sudah tentu di dalam hidup kita, yaitu memahami agama. Yang pertama yaitu ilmu tauhid. Jika itu tidak dimengerti, maka hidupnya senantiasa dalam dosa hingga ia mati. Ilmu yang mempelajari tentang Allah, malaikat, para rasul, kiamat, untung baik, untung jahat. Yang dengan mempelajari ilmu itu, esalah Allah, tidak timbul pensyarikatan. Ilmu fiqih, ilmu tatanan cara ibadah. Ilmu akhlak atau ilmu tasawuf, ilmu yang belajar tentang kebaikan jiwa. Yang terakhir yaitu yang keempat, membaca Al-Quran dengan benar. Maka butuh kepada ilmu tajwid. Kalau itu tak ada, maka seseorang selalu di dalam dosa. Kemudian daripada itu, arti Fardhu Kifayah ialah yang mesti dikerjakan oleh semua penduduk. Tetapi kalau dilaksanakan oleh satu atau dua orang, maka lepaslah tuntutan dari semua. Semua wajib mengerjakan Fardhu Kifayah, kalau tidak berdosa. Tapi ketika sebagian mengerjakan, maka lunaslah kewajiban sebagian yang lain. Seperti mentajid mayat. Walau seorang mayat itu orang karamah yang bisa mandi sendiri dan mengkafani diri sendiri, atau dimandikan malaikat dan dikafani malaikat, maka kewajiban kepada manusia tidak lunas. Tetap kita wajib mentajid mayat tersebut. Mayat yang tidak wajib ditajid adalah mayat yang meninggal dalam perang sabilillah. Selain daripada itu, semua wajib ditajhid. Tajhid yaitu memandikan, mengkafankan, menyalatkan dan mengebumikan. Yang dikatakan orang syahid itu ada 3 macam. Syahid dunia akhirat, syahid dunia. Dua-dua tidak mandi. Setiap tidak mandi tidak ada solat. Yang terakhir yaitu syahid akhirat, tetap dimandikan. Syahid dunia akhirat yaitu orang yang meninggal karena perang, membela agama. Meninggal dalam perang, itu syahid dunia akhirat walau gara-gara terkejut kena bom. Tapi gara-gara bom jatuh, dia terkejut meninggal. Tapi kalau dia luka, misalnya kena paku, atau ditembak kena kupingnya, karena enggak berobat infeksi dia meninggal, maka itu bukan syahid dunia akhirat, cuma dapat pahala. Harus sebabnya langsung perang. Yang kedua, perang untuk membela negara, harta daripada bangsa, maruah, meninggal, namanya syahid dunia.
mereka juga tidak dimandikan. Yang terakhir yaitu syahid akhirat, orang meninggal dizalimi, orang meninggal terbakar, kena penyakit wabah, tenggelam yang bukan sedang maksiat, maka mereka dapat pahala syahid, tetap wajib mandi. Maka di masa tsunami kita melihat fardu kifayah ditinggalkan oleh muslim lain. Mungkin kita Aceh Raya trauma, tapi yang bukan Aceh Raya enggak datang ke sini mandikan. Itu dosa sedunia. Dosa dari Langsa sampai ke sini, dosa semua. Utamanya yang pintar-pintar, iaitu kita orang-orang pesantren. Belajar teori mandikan mayat, tapi waktu itu bergelimpangan mayat, tak ada yang mandikan. Maka semua dosa waktu itu. Kemudian ada juga orang yang melaksanakan salat di kantong-kantong jenazah waktu tsunami itu. Itu bukan ibadah, itu bodoh. Karena mayat yang enggak ada mandi enggak sah salat, dosa hukumnya. Kemudian fardu kifayah memandikan walau dia bayi. Cuma ini diingat hukum bayi. Ketika sudah tumpah manikam, lalu berubahlah jadi segumpal darah. Masih dalam bentuk darah dalam istri kita, gugur. Itu halal dilepaskan dalam comberan air. Kemudian di atas itu lagi sudah jadi segumpal daging. Belum sampai umur 4 bulan, maka itu dibuang halal, tapi mulianya dibungkus ditanam. Dibungkus ditanam, udah kayak tokek lah dia. Udah sampai 4 bulan umur bayi tersebut, ke 6 bulan, jika ia ada tanda hidup, maka wajib ditajhid setelah 4 bulan ke 6 bulan. Jika ia tak ada tanda hidup, maka wajib bungkus dan tanam tok. Di atas 6 bulan tidak mau tahu, asal lahir wajib tajhid, walau setengah, walau kepala tok. Ini yang sering ditinggalkan. Kau diingat, kalau masih cairan darah boleh dibuang, tidak sunat tanam. Kalau udah segumpal daging, sunat tanam, masih boleh dibuang. Kalau di atas 4 bulan wajib bungkus tanam. Kalau di atas 6 bulan enggak mau tahu, asal lahir wajib kerjakan tajhid. Teorinya mudah, pelaksanaannya susah. Saya sudah pernah lakukan bayi-bayi prematur yang meninggal. Capek kita, siram air aja rontok kulitnya. Siram air rontok kulit. Sangat-sangat ribet. Lebih-lebih yang cowok. Karena yang laki-laki itu di dalam mazhab Imam Syafi'i wajib temom lagi. Akhirnya temomnya pakai kapas. Temom enggak boleh di atas basah, harus keringi dulu. Setelah keringi, ambillah kapas, ambil debu, tetek make up. Kita gosok enggak berani jalan kulitnya. Jadi hilang geng kita waktu mandikan bayi kecil. Saya sudah pernah tes itu. Tapi sah di dalam mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu an membelah kulfah atau kulit kemaluan itu kita belah pakai gunting. Jadi enggak perlu lagi temom. Mazhab Malik wajib belah, tak boleh temom. Misalnya kita beralih ke mazhab itu boleh, kita potong kulitnya krek tak sampai air situ. Tapi kalau enggak kita potong, ya wajib temom, dan berdapat kuat dalam mazhab Imam Syafi'i temom. Itu ada beberapa kasus, kalau enggak salah saya enggak banyak itu. 3 kasus saya kerjakan ada, mandikan bayi yang meninggal dalam perut tu. Jadi pas kita siram, aduh, iba kali kita. Tiba kerana bentuknya belum jelas sekali ya. Kalau yang udah gagah itu dah mudah dah kayak orang gede. Udah, itu namanya adalah fardu kifayah. Termasuk fardu kifayah ini yaitu melakukan salat jamaah. Kalau yang pendapat kuat, masjid-masjid tidak ada salat jamaah di sini,
maka semua warga dosa hidupnya. Jadi kita dapat dua pahala. Yang pertama pahala jamaah, yang kedua pahala meluluskan dosa orang lain. Pendapat dhaif sampai ke menasah-menasah wajib. Titik-titik kampung ada jamaah, hukumnya dosa sekampung. Dan Allah itu tidak akan memberi bala'am gara-gara salah orang khusus. Di ketika masih saling mengingatkan. Tapi ketika enggak peduli lagi, itu kena bala'am. Salah satu bala'amnya bagi kita, sebab hari ini ngomong benar itu malah dicemooh. Maka sebab itu akan datang bala itu. Hari ini dolar anjlok. Kalau dulu dolar 15.000, kalau sebenarnya sekarang udah tinggal 2.000 atau 1.000 gara-gara perang Ukraina. Tapi negara kita tetap. Begitulah penjajahan dunia, tetap dolar 15.000. Jadi apa yang kita ikut sehingga tetap masih. Ini menjelang lebaran haji, harga barang mulai naik. Sasarimi naik. Semua naik. Kapan turun barang di negeri kita? Allahu a'lam. Ini yang terjadi. Kenapa itu terjadi? Karena rakyat tidak mau melakukan fardu kifayah. Anggap kai jagop tembayang kabereh. Ilun tambung haju. Kan begitu ceritanya. Wallahu a'lam. Maka lepaslah tuntutan dari semua. Dan kalau seorang tak ada yang mengerjakan, maka semua berdosa. Itu fardu kifayah. Semua dosa. Bagi kita dosa itu ringan. Karena enggak ada perwujudan. Tapi kita bayangkan masa konflik. Kalau fardu kifayah itu dosa adalah kena tumbuk sama aparat, itu baru merasa semua takut, semua datang ke masjid. Nyohan ajak ke nombor tu si kata apa, ke nombor up ke masjid. Nyen umah hadir mendung. Mampajang kejadiannya, nyokan taduk draw ke presiden mana. Cuma dia taduk draw sama cik ukuran. Wallahu alam. Bak pegah yang jamun kon apabila ABCD maka AFG lun. Hotel ka geduk pani nah HI je KLMN je ju. Draw bak that gede kado fikir bu eng draw ka. Seperti menyelenggarakan mandi, kafan dan sembahyang terhadap yang telah meninggal dunia dan mengkuburkannya. Ini mungkin semua kita sudah ngerti. Cuma perhatian saya mengajak saudara-saudara, hampir setiap kampung itu kubur kiblat salah. Kiblat kuburan beda-beda. Maka perlu kita orang yang sudah dirahmati Allah, diberi tanggungjawab, dirahmati, kita kadang jadi pemimpin kampung, kita jadi ahli ibadah, kita punya tanggungjawab moral. Tarik itu kiblat supaya sama semua. Ini kiblat zigzag. Coba enggak percaya, lihat kuburan tiap kampung. Ini ke sini kepala, ini begini, maka mana yang betul? Maka semua berdosa gara-gara kubur tidak beres. Gara-gara kubur tak beres, sekampung dosa. Yang kedua agak berat. Silakan nanti kita pelajari atau di pengajian ditanyai, kemudian lihat dalil-dalil. Di perkuburan umum membuat beton hukumnya haram. Tidak ada jalan untuk halal. Kecuali beton yang model di Lambaru, di sudut kedai Lambaru kafe itu, mau ke simpang Lambaru dari Lampenerut, ada beton yang pasang begini, itu halal. Jadi kok buka aja. Tapi yang model ikat semen atau cor itu dosa selama-lama. Nanti silakan dipelajari. Di tempat kita ini pasti ada anak pesantren. Suruh cari dalil enggak haram satu. Maka itu berat.
Apalagi udah banyak yang dibuat beton. Tapi kalau tanah pribadi makruh. Tanah bom pribadi makruh. Bom umum haram. Bom pribadi baru enggak makruh kalau kita ulama, waliullah, raja, itu baru boleh untuk keagungan Islam. Tapi kalau kita orang biasa tetap tak boleh. Atau boleh juga kita di perkuburan kampung kita beli aja satu petak 1,5 juta, itu suka-suka. Jadi hukumnya makruh. Jadi jalannya bagaimana? Wajib rontokkan, pecahkan. Alhamdulillah saya laksanakan itu di kampung. Sehingga semua anak cucu mereka cekal saya. Bahai cekal, kuburan ya haji dapat. Alhamdulillah selesai saya kerjakan semua. Saya ajak anak muda, saya pecahin semua. Saya buat peraturan. Kalau ada yang buat, saya pok lagi, saya bilang. Sampai hari ini alhamdulillah di perkuburan enggak ada yang berani lagi. Cuma yang capeknya untuk menghancurkan yang pertama ini. Habis daftar nama binatang jadi merek kita. Habis punuh majuk daftar nama. Anak kurung mutabah binatang bijuk dia. Pekan gara-gara kubuya haji dapat. Jadi insya-Allah akan mampu. Mungkin tak setahun, 5 tahun, tak 5 tahun, 10 tahun. Dengan sosialisasi mengajak bersama. Akankah kita semua dalam dosa? Itu kita petua kampung sudah lunas dosa dengan kita beritahu hukum. Untuk nanti rakyat berubah, pecahkan daripada dosa. Umar dengku kalau lagi Wahabi tengok, bukan. Wahabi mereka enggak boleh ada bentuk kubur. Yang kedua, walau ulama raja hancurkan. Kalau kita ulama raja itu kekalkan lambang agung. Kemudian kita tetap menghargai kubur. Walau yang paling rendah penghargaan kubur mazhab kita Imam Syafi'i. Tak boleh ganggu gugat kubur selama 40 tahun. Kalau mazhab lain seumur hidup tak boleh ganggu. Kalau mazhab Wahabi mungkin 2 tahun udah rontok tulang digabung terus begini ditanam bulat-bulat. Ya bola ditanam. Itu Wahabi. Beda sama kita enggak ganggu lagi. Cuma kekacauan di kita kiblat. Hampir semua daerah. Kemudian daripada itu, dan demikian juga menjawab salam atas orang banyak. Baca hadis tanda kiamat di ambang pintu. Tanda kiamat di ambang pintu, orang memberi salam cuma kepada orang dikenal. Itu tanda kiamat di ambang pintu. Rupanya salam itu perintah Nabi, taburkan salam. Kita ketemu orang kenal tak kenal, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Itu adalah rahmat Allah kepada khusus umat Nabi Muhammad yang dulunya cuma diberi kepada para Nabi. Musa alaihi salam, Isa alaihi salam, Salih alaihi salam, atasnya salam. Umat Muhammad sesama dapat salam. Tengku Kamal kirim salam ke drone. Alaihi salam. Alaikumussalam. Sah. Itu umat Muhammad salam merek pribadi. Dulu untuk Nabi. Tapi kita sepelekan itu rahmat Allah. Da'wahum fiha subhanakallah. Cara meminta mereka di akhirat nanti, subhanakallah, maha suci engkau ya Allah, langsung diberi nikmat. Wa tahiyyatuhum fiha salam, dan perhormatan ahli surga itu assalamualaikum, assalamualaikum. Jadi ini kita ubah paradigma. Coba hadis Nabi itu, orang beriman itu ketemu memberi salam, berpisah memberi salam. Maka selama dia ketemu dan berpisah, Allah ampuni dosanya. Jadi sangat besar hikmahnya. Kita memberi salam kalau kenal. Habis itu salam kita ini hampir rata-rata enggak beres. Kring kring. Ekom. Kalau kita tulis itu enggak bisa tulis tu. Ekom. E-K-O-M. Ekom. Singkatan tu kan.
Belum ada kita dengar orang betul-betul jarang. Assalamualaikum atau salam alaikum, udah sah itu. Assalamualaikum. Itu yang dengar capek tu. Yang kasih juga capek kalau enggak biasa. Coba assalamualaikum dia apa? Assalamualaikum. Yang dengar ni yang JO nya kan ni lenga HP dia kalan. Yo le. Pajak radar ke yang mana? Ikalan apa kai ke tu. Yulok lah. Waalaikumsalam. Dia. Tapi yang kaget. Coba taubah. Masa salam malu diucapkan. Nyoba jalan ni siap ratakan salim. Assalamualaikum. Hana yang bacaan berbetul siapa? Ladam si nah. Tapi coba kita tanya orang Islam, karena itu kemuliaan agama, rahmat bagi umat Muhammad tok itu. Maka ucapkanlah salam dengan benar. Assalamualaikum atau salam alaikum. Jadi waktu orang beri salam itu hukum sunat. Tapi menjawab salam itu hukumnya wajib. Wajibnya wajib kifayah, fardu kifayah. Dan salam itu benar. Ketika kita ucapkan, rahmat Allah turun kepada orang yang disalami. Keampunan Allah turun kepada orang yang disalami. Asal benar salamnya, bukan canda-canda. Dan jangan ngejek salam, bisa-bisa murtad, karena itu syiar yang sudah nyata kebenarannya. Ada tengku misalnya, ada orang tamu di kampung kita, karena dia baru jalan dari situ sampai ke sana, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Karena banyak dia beri salam, kita kasih nama dia. Tengkunya, tengku Assalamualaikum. Nyan roh murtad kita ejek salam. Ada ai fikir orang yang betul, ejek salah ejek leki bayang hana ejek. Buat ke anak umi tapi pada kat tua-tua ke ipin-upin mentang ngejek-ngejek. Kan ai dia fikir gitu ya. Udah. Kalau seorang pun tak ada yang menjawab salam itu, maka berdosa semuanya. Rahmat Allah ditolak. Jadi Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ini sunnah ni. Dan lagi sunnah sahabat belum. Cowok-cowok, cewek-cewek, sunat itu. Kita janggal karena enggak biasa. Karena di situ ada mahabbah, rasa cinta yang tinggi. Coba itu orang sangat kita cinta, terpeluk sama kita. Tapi kenapa sesama muslim enggak? Karena rasa cintanya belum. Padahal muslim yang benar itu mencintai muslim yang lain sebagaimana ia mencintai diri sendiri. Udah. Kemudian waktu pisah salam. Itu selama mereka ketemu dalam hadis, Allah ampuni dosanya. Para malaikat mendoakan dia. Malaikat langit bertasbih untuknya, beristighfar untuknya. Jadi kita fikirkan sepele kali. Sepele menempak Assalamualaikum Waalaikumsalam. Nduk nepi yo. Cuma kita konteks salah. Misalnya takziah. Takziah pada orang meninggal. Takziah itu hikmahnya 3. Yang pertama, untuk mentajhid pada orang meninggal, melaksanakan kewajiban. Yang kedua, mengambil pelajaran dari orang meninggal atau orang sakit atau orang kemalangan, orang kebakar rumah. Yang ketiga yaitu mendoakan ahli yang kena musibah. Siapa yang ada kontak itu? Tajhid Tengku Imam sama aparatur kampung. Mengambil pelajaran bahkan hampir enggak ada. Mendoakan juga hampir enggak ada. Apa juga kerja tempat orang meninggal, peh rentam ini. Iban lebih yang narungkut. Kamu lah ya. Jangan panah bak meninggal kau habis. Ini kita hilangkan karakter ini. Duduk
berdoa hadiah pahala. Ya Allah, pahala lu baca bunuh ke Rasulullah, keluarga Rasul, sahabat Rasul, ayah bunda alun, dan khusus ke urung meninggalnya. Dah baca Al-Fatihah, dah baca Al-Fatihah. Ulang-ulang itu aja cukup. InsyaAllah untuk kita lengkap, faedah ada. Ini datang ke orang meninggal, gurudah malaikat tengok gelak keadaan, nak pucap je kena. Begitulah keadaan. Umum demikian. Sama itu. Yang kecil, yang gede, yang pakai peci sejak baru meninggal. Agak urung karung tu. Idih tak boleh pak, idih tak boleh pak. Si kawanan ini tercela. Kerana orang meninggal baca kitab Kasyful Ghaibiyah atau Daqiqul Akhbar, dia sangat-sangat meratapi dirinya. Dia memandangi orang yang datang dan ia berterima kasih kerana sudah membesuk dia. Tapi ketika datang ke rumah dia, pep dia pandai nahi rasa lagi yang sakit hati rohaniyah lagi yang cerita. Ke? Mai timnya sakit hati dalam rohaniyah. Nah, dah baca dalam kitab Daqiqul Akhbar atau Kasyful Ghaibiyah. Kalian mencintaiku hanya sebatas kubur. Kemudian kalian semua pulang dan meninggalkan aku. Siapa yang menemaniku? Balah agama, tiada yang menemanimu kecuali amal. Sunat in dan sunat kifayah. Rupanya tidak fardu in, fardu kifayah. Ada sunat in, ada sunat kifayah. Kalau orang benar-benar awam kita bilang begini, bingung dia. Karena sunat in lah. Yang kamu dengar nak fardu in, fardu kifayah, nya sunat in. Banyak berang. Agama baru tang badai draw ke bangai. Ke urung bangai fikir kok bangai gini. Adalah sunat in ialah sunat mengerjakan atas tiap-tiap seseorang seperti sunat subuh sebelumnya dan sembahyang tarawih di bulan Ramadan. Sunat pribadi itu sunat in. Kayak tadi rakaat ini qabla subhi afdalu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih mulia dari dunia dan isinya. Berarti pahala salat itu mengalahkan Sandiaga Uno dan orang kaya dunia semua, asal kita mau. Tapi Tengku tadi saya telat pergi ke masjid, tak sempat qabliyah subuh. Nanti masih boleh. Sekarang masih boleh, zuhur masih boleh. Namanya qadha. Orang dah pada beli durian semua, udah gerep durian. Kita belum makan, enggak apa-apa asal sempat makan durian musim durian. Ini enggak makan durian yang masalah. Mutimku dah baju hulam kepada orang. Jadi mentengna kesempatan. Sehingga Nabi Muhammad SAW di akhir hidup sampai kembung lutut. Kerana beliau sibuk. Ketika tugas perang sampai 3 bulan itu sibuk rapat, atur orang. Banyak salat. Sunat yang beliau tinggalkan bukan karena malas. Karena ada yang lebih sunat yang harus beliau kerjakan. Yaitu ngatur umat, kontrol barisan. Sehingga beliau di akhir hidup enggak ada khilaf sama agama Wahabi. Beliau selalu melaksanakan qadha salat sunat. Dia salat sunat rawatib nasi qadha. Tak bubut. Kaji menyuka lagak badan, menyuhan hati ikut fitness je. Qadha sembahyang si uro meleh uro. Si uro leh uro. Si uro 17 rakaat, leh uro 50 rakaat. Insya-Allah fitness kira dia. Mesti sembahyang 50 rakaat kira. Ni ada tipu man to'e pubut kan. Gah hati lu dengku hana but siapa dengku karena hana jak kerja angka cuma tok padahal kalau mau salat aja bagaimana agungnya. Cik mandum nak tinggal sembahyangnya muda-muda tinggal tapona tinggal. Naudzubillah min zalik. Yohana ada qadha han lulus tanya ni ba'disya. Ke saudara dan sunat kifayah ialah sunat atas orang yang banyak. Tetapi tunailah kalau diperbuat seorang
seperti memulai memberi salam dari orang banyak. Memberi salam ke orang banyak itu sunat. Sunat kifayah. Satu beri salam, kita datang rombongan jabat ke kampung misalnya fulan. Assalamualaikum kata seorang untuk orang ramai. Kita lulus semua. Tapi kalau semua beri salam boleh tengok, boleh juga. Cuma di kita karena enggak biasa terasa lucu. Lagi orang hormat bendera ramai-ramai ya. Nombor 3, 1, 2, 3. Assalamualaikum ramai-ramai ya. Lucu memang. Karena hana biasa. Kemudian makruh tahrim. Arti makruh tahrim berdosa mengerjakannya seperti sembahyang sunat mutlak setelah fardu subuh. Ya, ini ada nama hukum lagi makruh tahrim. Makruh tahrim iaitu mengerjakan salat sunat yang tak ada sebab di waktu A habis salat subuh pribadi. B, ini sedang nyo tengah berlangsungnya, iaitu terbit matahari. Bak ufuk tet di terbit bulat matahari. Nanti siang ketika gelincir mentari, sore habis salat asar, kemudian yang terakhir iaitu sedang terbenam mentari. Dari ufuk nampak bulat mentari hilang, itu haram salat sunat tak ada sebab. Habis subuh pribadi sedang keluar mentari, gelincir mentari. Habis asar pribadi terbenam mentari, itu haram salat sunat. Itu namanya waktu makruh tahrim, haram salat dan tidak sah. Tapi kalau ada sebab, ini lagi keluar mentari, kita pergi wuduk, udah ada sunat wuduk. Masuk masjid, udah ada sunat tahiyat masjid, tak mengapa. Qada salat bukan sunat, bahkan wajib. Ada orang baru bangun subuh segini hari, ya tetap ada orang muqadha salat segini hari, tak masalah. Sekarang bentar lagi kan ada salat al-isyraq, sunat isyraq, sunat ketika matahari telah selesai keluar, sunat salat isyraq. Siapa yang salat subuh kemudian dia beribadah, kemudian ia salat sunat isyraq 2 rakaat, maka seolah-olah ia telah melakukan haji umrah. Dia kerjakan isyraq, mulia. Kemudian makruh tahrim satu lagi, maknanya tidak dijelaskan di sini, yaitu mengerjakan pekerjaan yang tidak ada dalil sahih untuk haram dan banyak dalil menyatakan itu haram. Sahih tidak untuk haram, tapi ada dalil menjelaskan itu haram. Contoh bagi kita yaitu memakai baju ketat bagi pria. Ketat lah. Bagi baju polisi, satpol PP, buduh dagok. Yang hukum je bagi orang agam makruh tahrim. Kalau bagi orang inang si haram. Yang kena hukum fardu in, fardu kifayah, sunat in, sunat kifayah, makruh tahrim. Sabah tu hukum yang jarang terdengar iaitu khilaf aula. Khilaf aula itu di bawah makruh, di atas mubah. Makruh kita ngerti, mubah kita ngerti. Di bawah makruh, di atas mubah. Seperti dicontohkan, dibaca di kitab Sabilal contoh, berdingin-dingin, mandi-mandi di bulan Ramadan. Itu namanya khilaf aula, belum makruh. Tapi tidak juga mubah. Jadi bagusnya jangan mandi. Itu namanya khilaf aula. Jadi buat apa itu Tengku? Yang penting kita ngerti saja bahwa ada data hukum demikian. Baik orang ke khilaf aula, memang dia. Makruh tahrim, memang dia. Paling kurang kata turi. Ke? Lejim tu bah analum betul lama doa. Kemudian sambung lagi satu bab lagi, rukun agama Islam. Rukun agama Islam. Ini perlu dihafal, karena kalau ditembak orang jangan luka kita. Rukun Islam padum 5. Apa arti rukun? Rukun hanjit lagi. Harus bisa. Rukun salat padum leh belah. Apa arti rukun? Harus ngerti.
Arti rukun iaitu sesuatu yang tergantung sah padanya, dan ia adalah bahagian dari hal itu. Berarti kalau enggak ada dia enggak sah, dan dia bahagian. Rukun salat enggak sah kalau tidak ada 13, ia bahagian. Rukun Islam enggak sah kalau tidak ada 5, ia bahagian. Anda berarti duduk bagi dia kopi citringon juga untuk pendidikan kayak ulo. Hai, ini tengok buat rokok. Rukun Islam pedum deh. Bukan bangai kah menyang kat ada yang kau mentah gaya jamun nah. Hai, duduk cip menyanjang gila kan. Udah, jadi jauh 5. Nyen teng demah yo. Nyen rukuk bahlum do kali yo. Buat arti rukun, nyen rata-rata gagal. Nah, berarti train dia. Arti rukun sesuatu yang tergantung sah padanya dan dia adalah bahagian. Rukun orang kepala, jantung, paru, lever, ginjal, pankreas, DSB. Nah, itu rukun. Tanpa dia enggak hidup. Nah. Rukun fardu sama. Kah? Jadi rukun agama. Agama adalah keyakinan. Islam nama dari agama yang apabila ia menganut agama itu tentu ia Islam. Arti Islam sejahtera selalu hidupnya. Mau tinggal di Gunung Hijau tu juga dia hidup akan bahagia. Kalau dia benar menganut agamanya. Tinggal di gunung tu jadi Tarzan kita. Monyet anak buah kita. Tapi kalau melawan Allah tinggal di gunung itu diperkosa monyet kita. Nyambau kura. Di menyurung betul Islam insya-Allah dumpat bahagia udip. Masih betul. Nah cobaannya untuk pendidikan menabina cobaan. Nah cobaan persih dapat juh lepas mameh lepas lemak. Terjadi pun nak bahasa Aceh ji praka luiyah. Tapi ngena manis asam asin. Masang keeng namanya. Jadi mangat nyom ji. Rukun Islam ada 5. Yang pertama mengucap 2 kalimah syahadah. Tapi di dalam kitab Tauhid dijelaskan bahwa mengucap saja tak cukup, harus memahami. Arti syahadah yaitu naik saksi. Maka naik saksi itu ada 2. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini rukun bagi orang baru masuk Islam. Harus ucap 2 ini. Bagi kita yang udah Islam harus paham. Ini apa namanya? Batu. Bukan lumpur, bukan. Kita ngerti batu mana, lumpur mana. Kalau enggak ngerti mana batu, mana lumpur, maka berarti belum ngerti. Belum naik saksi namanya, karena kesaksiannya salah. Batu dibilang lumpur, lumpur dibilang batu. Jadi harus mampu. Asyhadu artinya aku mengakui. Kalau bahasa pasnya, saya naik saksi. An bahwa sungguh la tiada ilaha Tuhan illallah kecuali Allah. Wa asyhadu dan saya naik saksi anna bahwa sungguh Muhammadan baginda Muhammad Rasulullah itu utusan Allah. Ni kalau kita tes kawan-kawan kita baca syahadat aja nak beres. Lagi Cina mualaf tu. Asyhadu. Nah orang ada baca chicken asyhadu alla ilaha asyhadu alla ilaha illallah. Lagi Cina mualaf kan. Jadi yang sering salah kita di sini. Asyhadu alla nun mati ketemu lam idgham bila gunnah. Ada yang baca di azan sering asyhadu an la berarti hanya 60 juit untuk rupiah apa. Ilaha, hati-hati jangan pernah terbaca ilaha. Kalau di salat enggak sah itu. Allahu akbar enggak sah salat. Mesti Allah, enggak pakai ha. Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kalau salah, la ilaha illallah. Yang nak pahala tak rupiah. Habis buruk bina pak kauri. Apalagi yang kita dengar di Masjid Raya kadang-kadang di Bilang Padang. Saya tak tahu apa mereka baca. Kau mana-mana ujung. Kau tajam tak. Pun la ilaha illallah. Anak batik siap dengar tu. Yang kanan alam.
Yang menyobak tikat tak gertuk tiga luar ana apa hala kan. Sebab kau meratib. Habis apa guyak abut kong kan. Jadi harus jaganya. Dia tanpa dengan Islam syahadat ana bere. Elon kan hanjut engkau grogi, pun grogi menyandau. Cik hanjut muka pohon. Kalau engkau kau akak baca syahadat tiga. Untuk grogi pada cik tanya kan. Nyai di meja payah bercuti orang Islam. Bercuti. Yang kedua mengerjakan 5 sembahyang sehari semalam, dan iaitu zuhur, asar, maghrib, isyak dan subuh. Orang yang tidak mengerjakan sembahyang berarti dia tidak mengerjakan rukun, dia bukan Islam tapi namanya munafik. Dalil tunggu. 143 An-Nisa. 143 An-Nisa. 142 orang munafik malas salat apalagi tidak salat. 143 muzabzabina baina zalik la ilaha ula wa la ilaha ula, terombang-ambing antara kafir dan muslim, bukan kafir bukan muslim. Ni pas lebaran Tengku Khatib dah datang duduk, Tengku Imam dah sibuk, hampir dilaksanakan salat hari raya, masih juga takbir beberapa kali lagi. Ni kalau mampu takbir nanti baca semua kitab baca. Jangan hari raya takbir. Hari raya kurban disunatkan takbir mulai hari Arafah. Subuh hari 9. Semua kitab, enggak ada yang bukan. Jadi hari megang tu udah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi dibilang anak-anak, mak, awai tak urut raya ke? Yang kan anak-anak muda teruk anak-anak Tuhan kan. Kena antum. Nanti ilah kerjakan ni. Kamu tetap udah megang takbir. Yang bernama subuh. Subuh megang sudah mulai. Mungkin takalan baca je untuk kebukti berkitabnya sama. Cik Epat Urut Raya mengamalkan sembahyang, takbir hari raya, puasa Ramadan, Urut Raya apa? Zakat. Jadi mendum kitab sama. Sembahyang dengan cara kasar. Minta je pun demai. Sembahyang minta ujian penyelenggaraan jenazah musafir. Jadi karu tu memang pahala besar jamaah. Lalu apa? Semara mengqadha sembahyang. Sembahyang Idul Fitri, sembahyang 2 rakaat sunat tahiyat masjid. Empat sembahyang Urut Raya kamu demi sembahyang sunat. Padung? Kurang belopet. Karak baik lah. 94. Bacaan takbir hari raya. Apabila telah halaman 30. Apabila telah terbenam matahari akhir Ramadan, maka sunat bertakbir sehingga imam masuk sembahyang hari raya Idul Fitri, Urut Raya Idul Fitri. Apabila mata uro tenggelam, uro megang, maghrib kata benam, nyangka sunat takbir. 1 Syawal setelah sembahyang Aidil tidak lagi bertakbir. Duhur hari raya pertama sembahyang Idul Fitri, hari raya Idul Fitri duhurnya ana sunat li. Asar ana sunat li. Dan pada Aidil Adha mulai bertakbir subuh 9 Zulhijjah.
Yang minta pelaku viral kan oleh karing oleh lu Pak Amin turun tangan ya ikut takbir boy ada duduk kanyo subuh setelah subuh 9 Zulhijjah bunuh kita kata takbir Imam anak mi karu dugui le ketok baca urang raya nya mak anak mi bicara ambil silap beli Setelah zuhur, asar dan setelah maghrib terus sampai sembahyang Idul Adha. Terus setelah solat ta'i. Terus. Kapan berhenti? Kemudian setelah tiap sembahyang fardu tanggal 10, 11, 12 dan 13 Zulhijjah setelah asar pula berakhir. Berarti hari raya keempat terakhir baca asar. Hari raya keempat asar, hari raya keempat habis. Yang kampung kan bacaan takbirnya lagi yang kanaino dan ada yang panjang. Nak beli buku Lamiyah Talim ada takbir panjang. Sampai pasal ayat Quran kena lagak aje. Hari raya Idul Fitri meno takbir, hari raya Idul Adha meno takbir. Yang masalah lu nak pegah pun apa? La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin. Ya baca. Walau karihal kafirun, walau karihal munafiqun. Kat mana kejadian? Ikatnya tan sembayang kelam walau lun tetap lun takbir walau bengih urang kafir walau bengih urang munafik ikatnya munafik nak sembayang. Jadi ada dekat walau karihal munafikun nyarak tamu kampung kenang. Nyan tomprok pade getong yang kedro mak juga dia tomprok dak kedro Allah lam. Ka baca tak selesai. Yang ketiga mengeluarkan zakat seperti perniagaan hasil ladang emas dan perak. Yang penjelasan panjang uke. Yang keempat berpuasa di bulan Ramadan. Yang kelima mengerjakan ibadah haji atas yang sanggup. Jadi yang kana peng jino kaji atur raju haji. Mandeng kun tak pakai peng ke jalan tol napa pun mesti bantu negara dia. Jadi supaya na lam daftar kemudian uke memang lepeng haji plus punya pelai bagah mungkin di Enan silahkan yang kemak teman yang nak cara temom adakah temom selain tanah ayat 6 surah Al-Maidah dan penjelasan ayat 6 surah Al-Maidah dengan hadis dan kitab tidak ada temom selain dengan ghubarut turab debu tanah. Jadi ada yang bilang Tengku ada hadis kami dengar di ceramah bahawa Nabi temom di dinding. Benarkah itu? Benar. Karena rumah Nabi Sahara, di sana banyak padang pasir dan ada debu. Ada angin. Maka dengan angin itu dinding rumah Nabi berdebu dengan debu tanah. Maka temom di dinding rumah Nabi itu halal. Tidak mesti di rumah Nabi. Di Aceh di kepala orang kerja jalan boleh. Karena berdebu juga. Di beko boleh. Tapi debu. Tapi bukan debu kayak debu kipas angin. Debu kipas angin itu bukan debu tanah itu. Debu apa juga itu? Debu super. Kenapa debu super? Orang lain kena kipas lari. Dia kena kipas lengket. Yang debu kipas anginnya fikir dia. Angin ti uroi put. Tapi ji makin trip makin mutaho. Kena kibah home ji. Kok debu kipas angin. Jadi ibu gajit temom bak bintih pesawat Tengku dalil ji karena mandum-mandum sebenarnya kepegat oleh Allah ngan tanah menyongan tanah pegat hai pramugari mak muka pramugari juga nanya tanah atau mak muka roh usuk-usuk juga na tanah ji kan jadi nyangkon nyan salah tapi bak manasi haji ge penuh le mentor yang ke pelajaran pungo termasuk pelajaran pungo pu di Bukit Arafah urangnya geyu katanya jamak kasar. Nabi jamak kasar hana trip di Mekah. Apabila seorang di tempat tujuan
lebih dari 3 hari, iaitu 4 hari, cuma bisa jamak kasar di tempat tujuan 3 hari. Tapi lebih dari 4 hari semata-mata tiba sudah dianggap domisili. Mampu pernah di Negeri Aceh Darussalam Manati Haji ya. Manati Haji bakar syariat Islam di negeri syariat Islam. Nu pegah minggu baru nak pegah ba kopi Negeri. Moga-moga terus bapak kan depak supaya tu umpunyung baju, supaya ubah baju. Pegah do syariat Islam tapi melawan syariat. Jadi lagi-lagi. Kaji kita harus hati-hati dengan protap atau SOP negara. Karena negara yang diperhitungkan bukan agama atau sesuai dengan aturan. Dalak 3 dia tak tajak pengadilan, jatuh 1 berteribai dah dalak 1 je. Ijah di ke Pak Hakim dah dalak. Pun pegah hana leh. Hana ke bagi. Ku talik leh. Tetap fasik kira sebab peraturan. Nah, fikir negara orang Nah lah. Ya silakan. Mayatnya ada pegak bangunan di atas kuburan. Apabila umur kuburan belum mencapai 40 tahun, hukumnya haram. Mazhab Syafi'i. Tapi kemuliaan selama-lama hargai kuburan. Itu lebih mulia. Kalau di hadis Nabi enggak sebut 40 tahun nama lebih. Daripada engkau berdiri di atas kuburan, maka lebih mulia engkau kumpulkan kayu dan buat bara api dan dirikan lembing ke pedang. Berjalanlah kamu di atas api itu lebih mulia daripada engkau menginjak kuburan. Yang tu. Maka di mazhab Imam Hanafi yang kuburan cukup mulia. Mazhab dia kerana puluh tahun tempo je tapugat inan na kuru mulia wujud. Tapi yang umum cik anak mulia melimau. Ke mbak cucuk kat ikat ke ber dah. Ikat kamai dah. Pak ya. Bak jerat kat ikat. Juga kita kubur kau ke ber kat yana. Yang kau menang-menang kai udah aja. Kamu draw gidang kebe-kebe kat gidang kubur. Nyuruh kena yah dia ke bahi. Jadi pengalaman nyo tidak ada dalam Quran, dalam hadis, dalam kitab. Lon kalen di kampung lon tuan tinggal jino. Rumah yang di atas perkuburan sangat banyak masalah orang dalam rumah. Walau kadang teohan, kecuali pesantren dayah ada masalah. Yang umum tu kala. Yang sakit hang pulih-pulih habis ya hana. Kai perkara ngegak mah. Kadang soleh. Siapa dia yang hidup di dalam hana duri dia. Nyo tengok yang meninggal je lah. Ada hana meninggal udip ka cocok gidang igau kan putuk mati kan mana ada ke. Nyo hanjuk gidang. Begitu gidang-gidang nyo masalah. Kaji nyo belah-belah tanah lebih mulia baik. Dan hati-hati orang Aceh cukup gak-gak kai. Batai jerat cik ge pinah demi lagut tanah. Nya urang tengok. Mayum cik hotel udip nyo ka mati yang demi ingat li. Nyantanyo maka sama-sama ada juga. Nala. Ya silakan. Cara membayar hutang yang sudah lama. Orangnya kita enggak kenal lagi, enggak tahu lagi apa masih hidup apa dah meninggal. Caranya kalau kita ada duit bayar, kalau tak ada duit baca bacaan Quran atau zikir, sedekahkan pahala untuk dia. Kita ada duit, keluarga dia kita enggak tahu, ambil duit sedemikian sedekahkan. Lalu niat pahala untuk dia. Sedemikian berapa renggu? Dulu saya berhutang sama dia 1 juta renggu. Tahun berapa? 2003 renggu. Berapa emas semayam? 300.000. Berarti sekarang bayar tahun 1 juta. 9. 10 juta bayar. Pakan karena mah jama lah tu ribai. Mah jino ka 2 juta ku rutuh 50 ribai. Jadi menurut harga. Laginya cara tabayun. Oh hang mampu 3 step by step baca tabayun, insya-Allah lunas ke drawai. Apabila engkau berhutang kata Nabi, bayarlah. Apabila engkau tak mampu, bercita-citalah. Apabila engkau mati, aku yang membayarnya. Nyamban jaminan Nabi ke hutang. Tapi tengok mana mentingat tak? Leh hutang bengih long ke urang jok peng. Kah lagi urang anak hutang, tapi kat laki anak hutang orang bawa peng. Pada ji anak hutang kan, yang bi anak tahu.
Memang kita menyudah pungo pada fikir. Wallahu a'lam. Jadi ukurannya dia tak mu cara hitung ni. Cara hitung mu. Karena sebenarnya pengkertas itu tak ada. Kursnya adalah mu. Jadi ada yang butang bak gop tahun 2000 je mah. 5 juta. Padung payah dah bayu je no. Kali mu. Padung mu tahun 2000. Alah aku hak kita ingat hantar tudung beli sang. Wah duduk minta orang yang makawin tahun 2000 pasti ingat aku. Don padung kawin tahun 2000. Padung you mu tu apa dia? Truk bak on retuh ingat aku. Sebab engkau yang makawin ni bahaya ingat gak belum je lemah tak hek. Mana cara tayang ni? Allahu a'lam. Semoga apa yang kita pelajari jadi ilmu untuk diri pribadi kita yang mampu tak pegah-pegah ke orang lain. Kekali Nabi SAW, huduru fi majlisil alimi afdalu min alfi raka'ah wa iyadatu alfi marid wa syuhudu alfi janazah. Hadir pada majlis ilmu lebih mulia daripada 1000 rakaat salat sunat, membesuk 1000 orang sakit, mentahjid 1000 orang mayat. Waqil, tanya sahabat, wa min qiraatil Quran ya Rasul, kalau dibanding dengan baca Quran bagaimana ya Rasul? Waqal, jawab Rasul, la yanfa'una al-Quran illa bi ilmi. Tidak berguna Quran kecuali dengan ilmu. Itu hadir saja begitu. Kemudian detik berjalan. Ya Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu kalaman wa la taktubu harfan afdalu min 70 rakaah. Wahai Ibnu Mas'ud, duduk engkau sedetik pada majlis ilmu, enggak pegang pulpen, enggak nulis satu huruf pun, lebih mulia daripada 70 rakaat salat sunat. Makanya boleh dilihat di Google sebagai wawasan, tidak ada ibadah yang lebih besar pahala, lebih murah, lebih mudah daripada belajar dan mengajar. Dan ingat ayat 11 Al-Mujadalah, 11 Mujadalah. Ketika Allah mengatakan kepadamu makmurkan pengajian, makmurkan majlis, maka makmurkanlah. InsyaAllah Allah akan memakmurkan kamu. Makanya orang di majlis tetap menang di bidang finansial, menang di bidang kehidupan. Jadi menyo kira-kira ka bangkrut nyambut tegajak bud. Insya-Allah boleh insya-Allah. Wallahu a'lam bisawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim.
Kampung kami begitu ya. Begitu kan kita baca